Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kecil yang bermimpi menjadi pemain bola, tapi harus berjuang melawan segala rintangan? Inilah kisah Robert Lewandowski, si pembunuh berdarah dingin di depan gawang, yang membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Yuk, simak perjalanan hidupnya yang penuh liku dan inspiratif. Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapetin lebih banyak kisah motivasi dari dunia sepak bola. Halo, Sobat Bola. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup salah satu striker terbaik di dunia, Robert Lewandowski. Dari anak kecil yang bermimpi besar, hingga menjadi legenda yang namanya dikenal di seluruh dunia. Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Robert Lewandowski lahir pada 21 Agustus 1988 di Warsawa, Polandia, sebuah kota yang penuh dengan sejarah dan budaya. Sejak kecil, Robert sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap sepak bola. Ayahnya, Krzysztof Lewandowski, adalah seorang atlet judo yang pernah berprestasi di tingkat nasional, sementara ibunya, Iwona, adalah mantan pemain voli. Meskipun kedua orang tuanya memiliki latar belakang olahraga yang kuat, Robert memilih jalannya sendiri. Sepak bola adalah passionnya, dan ia tidak pernah ragu untuk mengejar mimpinya. Suatu hari, di halaman belakang rumah mereka, Robert kecil berkata kepada ayahnya, "Aku ingin jadi pemain bola, Papa. Aku ingin mencetak gol untuk Polandia." Ayahnya, yang selalu mendukung impian anaknya, hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau itu mimpimu, jangan pernah menyerah. Tapi ingat, jalan menuju kesuksesan tidak akan mudah." Kata-kata itu tertanam dalam benak Robert, menjadi motivasi yang terus membara dalam dirinya. Meskipun hidup mereka sederhana, keluarga Lewandowski selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Robert. Mereka tahu, anak mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan mereka ingin memberinya kesempatan untuk berkembang. Namun, perjalanan hidup Robert tidak selalu mulus. Di usia 16 tahun, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Kehilangan itu seperti petir di siang bolong bagi Robert. Ayahnya bukan hanya sosok yang mendukung mimpinya, tapi juga panutan dan sumber kekuatannya. "Aku merasa dunia ini runtuh saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa," kenang Robert dalam sebuah wawancara. Tapi, di tengah kesedihan yang mendalam, Robert menemukan kekuatan untuk bangkit. Ia bertekad untuk mewujudkan mimpinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ayahnya. "Aku akan membuatmu bangga, Papa. Aku akan menjadi pemain bola terbaik yang bisa aku capai," bisiknya dalam hati. Ibunya, Iwona, juga menjadi sumber dukungan yang tak tergoyahkan. "Robert, kamu harus kuat. Ayahmu pasti ingin melihatmu sukses," kata ibunya suatu hari. Kata-kata itu seperti suntikan semangat bagi Robert. Ia mulai fokus pada latihan dan berusaha keras untuk meningkatkan kemampuannya. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu, ayahnya akan bangga melihatnya berjuang. Robert memulai karir profesionalnya di klub kecil Polandia, Znicz Pruszko, yang bermain di Divisi 3 Liga Polandia. Meskipun klub ini tidak sepopuler tim-tim besar, Robert melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Di sana, ia mulai menunjukkan bakatnya sebagai striker yang handal. Musim pertamanya, ia langsung menjadi top skor Divisi 3 dengan mencetak 15 gol. Performanya yang impresif menarik perhatian banyak orang, termasuk pelatih dan pemandu bakat dari klub-klub yang lebih besar. "Aku tahu ini baru awal, tapi aku yakin suatu hari nanti aku akan bermain di liga besar," kata Robert kepada teman-temannya. Ia tidak ingin berpuas diri. Setiap hari, ia berlatih lebih keras, mencoba meningkatkan setiap aspek permainannya. "Aku ingin menjadi pemain yang lengkap, bukan hanya pencetak gol," ujarnya. Di Znicz Pruszko, Robert juga belajar tentang pentingnya kerja tim dan disiplin. Pelatihnya sering berkata, sepak bola bukan hanya tentang individu, tapi tentang bagaimana kita bekerja sama sebagai tim. Pelajaran itu selalu diingat oleh Robert, bahkan hingga ia menjadi bintang dunia.
Pada tahun 2008, Robert mendapatkan kesempatan besar untuk bergabung dengan Lech Poznan, salah satu klub papan atas di Polandia. Ini adalah langkah besar dalam karirnya, dan Robert menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan diri di level yang lebih tinggi. Di Lech Poznan, ia mulai menunjukkan potensinya sebagai striker yang mematikan. Musim 2009 hingga 2010, ia menjadi top skor ligi dengan mencetak 18 gol. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain paling dicari di Polandia. Aku merasa semakin dekat dengan mimpiku. Tapi aku tahu, ini belum puncaknya. Aku masih punya banyak hal untuk dibuktikan, ujar Robert dalam sebuah wawancara. Di Lech Poznan, Robert juga belajar tentang tekanan dan ekspektasi. Sebagai striker utama, ia dituntut untuk selalu mencetak gol. Tidak selalu mudah, tapi aku mencintai tantangan itu. Setiap gol yang aku cetak adalah bukti bahwa kerja kerasku tidak sia-sia, katanya. Selain itu, Robert juga mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Banyak yang memprediksi, masa depan cerah menantinya. Tahun 2010, impian Robert untuk bermain di liga besar akhirnya terwujud. Ia bergabung dengan Borussia Dortmund, salah satu klub terbaik di Bundesliga Jerman. Ini adalah langkah besar dalam karirnya, dan Robert menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di panggung internasional. Namun, awal karirnya di Jerman tidak mulus. Ia sering duduk di bangku cadangan dan kesulitan mencetak gol. Aku merasa seperti terjebak. Aku tahu aku punya kemampuan, tapi sepertinya aku belum bisa menunjukkannya, dikenang Robert. Pelatihnya saat itu, Jurgen Klopp, memberikan dukungan dan motivasi. Robert, kamu punya bakat yang luar biasa. Tapi kamu harus sabar dan terus bekerja keras. Percayalah, waktumu akan datang, kata Klopp. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Robert. Ia mulai fokus pada latihan dan mencoba memahami sistem permainan Dortmund. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan rekan setimnya. Meskipun awalnya sulit, Robert tidak pernah menyerah. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Di bawah asuhan pelatih Jurgen Klopp, Robert Lewandowski mulai menemukan bentuk terbaiknya. Klopp dikenal sebagai pelatih yang mampu mengeluarkan potensi terbesar dari pemainnya, dan Robert adalah salah satu contoh suksesnya. Musim 2012 hingga 2013 menjadi titik balik dalam karir Robert. Ia tidak hanya menjadi striker utama Dortmund, tapi juga salah satu pemain paling mematikan di Eropa. Salah satu momen paling berkesan terjadi dalam pertandingan semifinal Liga Champions melawan Real Madrid. Robert mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, sebuah prestasi yang sangat langka dan membuatnya menjadi sorotan dunia. Itu momen yang tak akan pernah kulupakan. Aku merasa seperti terbang. Semua kerja kerasku selama ini terbayar, ujarnya setelah pertandingan. Gol-gol itu tidak hanya membawa Dortmund ke final Liga Champions, tapi juga membuktikan bahwa Robert adalah striker kelas dunia. Klopp pun memujinya, Robert adalah pemain yang luar biasa. Dia memiliki insting mencetak gol yang alami, dan dia selalu bekerja keras untuk tim. Namun, Robert tidak pernah terlena dengan pujian. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Aku masih punya banyak mimpi yang ingin aku wujudkan, katanya. Meskipun Robert mencapai kesuksesan dengan Dortmund, perjalanannya tidak selalu mulus. Pada tahun 2013, Dortmund mencapai final Liga Champions, tapi mereka harus mengakui keunggulan Bayern Munchen setelah kalah 1-2 di final. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi Robert dan seluruh tim. Kami begitu dekat, tapi akhirnya gagal. Rasanya seperti mimpi buruk, kenang Robert. Namun, kegagalan itu justru membuatnya lebih kuat. Ia belajar bahwa dalam sepak bola, ada saat-saat di mana kamu harus jatuh sebelum bangkit lagi. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya, ujarnya. Setelah kekalahan itu, Robert semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dan menganalisis permainannya. Aku tidak ingin merasakan kekalahan seperti itu lagi. Aku ingin menjadi pemain yang bisa membawa timku menang di momen-momen besar, katanya.
Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Robert menjadi pemain yang dihormati, baik oleh rekan setim maupun lawan-lawannya. Pada tahun 2014, Robert Lewandowski membuat keputusan besar dalam karirnya. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Bayern Munchen, rival utama Dortmund. Keputusan ini menuai banyak kontroversi, terutama dari fans Dortmund yang merasa dikhianati. Tapi, Robert punya alasan kuat. Aku ingin menantang diriku sendiri. Aku ingin bermain di level yang lebih tinggi dan menjadi yang terbaik, ujarnya. Di Bayern, Robert bergabung dengan tim yang penuh bintang, termasuk pemain-pemain seperti Manuel Neuer, Thomas Müller, dan Arjen Robben. Awalnya, ia harus beradaptasi dengan sistem permainan baru dan tekanan yang lebih besar. Tapi, seperti biasa, Robert tidak menyerah. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi tantangan apapun, katanya. Pelatih Bayern saat itu, Pep Guardiola, sangat mengagumi dedikasi Robert. Dia adalah pemain yang sangat profesional. Dia selalu datang lebih awal untuk latihan dan selalu ingin belajar hal baru, kata Guardiola. Di bawah bimbingan Guardiola, Robert berkembang menjadi striker yang lebih lengkap. Ia tidak hanya mencetak gol, tapi juga berkontribusi dalam membangun serangan tim. Musim 2019 hingga 2020 menjadi puncak karir Robert Lewandowski. Ia mencetak 55 gol dalam semua kompetisi, sebuah rekor yang sangat mengesankan. Performanya tidak hanya membawa Bayern Munchen meraih gelar Bundesliga, tapi juga DFB Pokal dan Liga Champions. Ini adalah musim yang sempurna bagi Robert dan Bayern. Ini adalah momen terbaik dalam karierku. Semua kerja keras selama ini terbayar, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Bayern mengalahkan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Robert tidak mencetak gol di final itu, tapi kontribusinya sepanjang musim sangat besar. Aku tidak peduli siapa yang mencetak gol, yang penting tim kita menang, katanya. Kemenangan itu juga menjadi bukti bahwa Robert adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ia memenangkan penghargaan pemain terbaik UEFA dan finish sebagai runner-up dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Ini adalah pengakuan yang sangat berarti bagiku. Tapi, aku tidak akan berhenti di sini. Aku masih punya banyak hal yang ingin aku capai, ujarnya. Meskipun sudah mencapai puncak kesuksesan, Robert Lewandowski tidak pernah lupa dengan akarnya. Ia selalu menyempatkan diri pulang ke Polandia, mengunjungi keluarga dan teman-teman lamanya. Mereka adalah bagian dari perjalananku. Tanpa dukungan mereka, mungkin aku tidak akan sampai di sini, katanya. Robert juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan olahraga. Ia sering menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu anak-anak kurang mampu yang bermimpi menjadi pemain bola. Aku ingin memberi mereka kesempatan yang sama seperti yang aku dapatkan dulu. Sepak bola telah memberiku segalanya, dan sekarang giliranku untuk memberi kembali, ujarnya. Selain itu, Robert juga sangat dekat dengan keluarganya. Ia menikah dengan Anna, seorang atlet karate, dan mereka dikaruniai 2 anak. Mereka adalah sumber kekuatanku. Setiap kali aku lelah, melihat senyum mereka membuatku semangat lagi, katanya. Robert juga sering membawa keluarganya ke stadion, menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang karir, tapi juga tentang kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Aku bersyukur bisa membagi momen-momen indah ini dengan. Pada tahun 2021, Robert Lewandowski membuat keputusan besar lainnya dalam karirnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munchen dan bergabung dengan FC Barcelona. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk fans Bayern yang telah menganggapnya sebagai legenda klub. Tapi, Robert punya alasan yang kuat. Aku ingin mencoba tantangan baru. Aku percaya, dimanapun aku berada, aku bisa memberikan yang terbaik, ujarnya dalam konferensi pers perpisahannya. Bergabung dengan Barcelona adalah mimpi bagi banyak pemain, dan Robert tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Barcelona adalah klub dengan sejarah yang luar biasa. Aku ingin menjadi bagian dari sejarah itu, katanya. Namun, transisi ke La Liga tidak semudah yang dibayangkan. Robert harus beradaptasi dengan gaya permainan baru,
budaya yang berbeda, dan tekanan yang lebih besar sebagai striker utama. Awalnya tidak mudah, tapi aku selalu siap menghadapi tantangan, ujarnya. Pelatih Barcelona saat itu, Xavi Hernandez, sangat mendukung Robert. Dia adalah pemain yang sangat profesional. Dia membawa semangat dan pengalaman yang kami butuhkan, kata Xavi. Meskipun Barcelona sedang dalam proses membangun tim baru, Robert tetap menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Di Barcelona, Robert Lewandowski kembali menunjukkan kelasnya. Meskipun usianya sudah tidak muda, ia tetap menjadi mesin gol yang handal. Musim pertamanya di La Liga, ia mencetak lebih dari 30 gol dalam semua kompetisi, membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Umur hanyalah angka. Selama aku masih bisa berlari dan mencetak gol, aku akan terus bermain, katanya. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi favorit fans Barcelona, yang dengan cepat mengadopsinya sebagai salah satu idola mereka. Robert adalah pemain yang kami butuhkan. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga membawa semangat juang yang tinggi, kata seorang fans Barcelona. Selain itu, Robert juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di tim, seperti Ansu Fati dan Gavi. Aku senang bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Mereka adalah masa depan Barcelona, ujarnya. Meskipun Barcelona belum sepenuhnya kembali ke puncak kejayaannya, Robert optimis tentang masa depan klub. Kami sedang membangun sesuatu yang besar di sini. Aku percaya, dalam beberapa tahun ke depan, kami akan kembali menjadi tim yang ditakuti di Eropa, katanya. Tapi, perjalanan Robert Lewandowski tidak hanya tentang sepak bola. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Sepanjang karirnya, ia aktif dalam berbagai kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan pendidikan. Sepak bola telah memberiku segalanya. Sekarang, giliranku untuk memberi kembali, ujarnya. Robert sering menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu anak-anak kurang mampu yang bermimpi menjadi pemain bola. Ia juga mendirikan yayasan amal yang fokus pada pengembangan olahraga dan pendidikan di Polandia. Aku ingin memberi mereka kesempatan yang sama seperti yang aku dapatkan dulu. Mimpi itu harus bisa diraja oleh siapapun, katanya. Selain itu, Robert juga sering mengunjungi rumah sakit anak-anak, membawa senyum dan semangat bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Melihat senyum mereka adalah hadiah terbesar bagiku. Aku merasa sangat beruntung bisa melakukan hal-hal seperti ini, ujarnya. Dedikasinya dalam kegiatan amal membuatnya tidak hanya dihormati sebagai pemain bola, tapi juga sebagai manusia yang peduli terhadap sesama. Robert Lewandowski juga sangat dekat dengan keluarganya. Ia menikah dengan Anna, seorang atlet karate yang juga sukses dalam karirnya. Pasangan ini sering disebut sebagai pasangan olahragawan paling inspiratif di dunia. Anna adalah sumber kekuatanku. Dia selalu ada untukku, baik dalam masa sulit maupun senang, ujarnya. Mereka dikaruniai 2 anak, yang menjadi kebanggaan terbesar bagi Robert. Mereka adalah segalanya bagiku. Setiap kali aku lelah, melihat senyum mereka membuatku semangat lagi, katanya. Robert sering membawa keluarganya ke stadion, menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang karir, tapi juga tentang kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Aku bersyukur bisa membagi momen-momen indah ini dengan mereka, ujarnya. Selain itu, Robert dan Anna juga aktif dalam kegiatan amal bersama, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada karir, tapi juga pada kemanusiaan. Kami ingin menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang bagaimana kita memberi kembali kepada masyarakat, kata Anna. Di timnas Polandia, Robert Lewandowski adalah sosok pemimpin. Sejak debutnya pada tahun 2008, ia telah menjadi tulang punggung timnas Polandia, membawa timnya ke berbagai turnamen besar, termasuk Piala Dunia 2018 dan 2022. Meskipun Polandia belum pernah menjuarai Piala Dunia, Robert tetap bangga mengenakan seragam kebangsaannya. Bermain untuk negaraku adalah kehormatan terbesar. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk Polandia, ujarnya. Robert juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Polandia, sebuah prestasi yang membanggakan bagi dirinya dan seluruh rakyat Polandia.
Setiap gol yang aku cetak untuk Polandia adalah dedikasiku untuk negara ini. Aku berharap suatu hari nanti, Polandia bisa menjadi tim yang lebih kuat dan bersaing di level dunia, katanya. Selain itu, Robert juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Polandia, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad, mimpi bisa menjadi kenyataan. Aku ingin anak-anak Polandia tahu bahwa mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan, asalkan mereka tidak pernah menyerah, ujarnya. Tahun 2023, Robert Lewandowski membuat keputusan yang sulit. Ia memutuskan untuk pensiun dari timnas Polandia. Keputusan ini tidak mudah baginya, mengingat betapa besar cintanya terhadap negaranya. Ini adalah keputusan yang sangat berat. Bermain untuk Polandia adalah kehormatan terbesar dalam karierku, ujarnya dalam konferensi pers. Robert menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan keluarganya dan pelatih timnas. Aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk fokus pada keluarga dan karir klubku. Aku ingin memberikan yang terbaik di sisa karierku sebagai pemain klub, katanya. Pengumuman ini membuat banyak fans Polandia sedih, tapi mereka memahami alasan di balik keputusannya. Robert telah memberikan segalanya untuk Polandia. Dia adalah legenda bagi kami, kata seorang fans. Meskipun sudah pensiun dari timnas, Robert berjanji akan tetap mendukung perkembangan sepak bola Polandia. Aku akan selalu mendukung timnas Polandia, baik sebagai fans maupun dalam kapasitas lain. Aku percaya, masa depan sepak bola Polandia cerah, ujarnya. Meskipun sudah pensiun dari timnas, Robert Lewandowski masih terus bermain untuk FC Barcelona dengan semangat yang membara. Ia tetap menjadi striker utama dan terus mencetak gol, membuktikan bahwa usianya tidak menghalanginya untuk tampil di level tertinggi. Aku masih punya semangat yang besar. Selama tubuhku masih mampu, aku akan terus bermain, katanya. Musim 2023 hingga 2024, Robert kembali menunjukkan performa yang mengesankan, mencetak gol-gol penting yang membantu Barcelona bersaing di La Liga dan Liga Champions. Aku merasa masih bisa memberikan kontribusi besar untuk tim. Aku ingin membantu Barcelona meraih gelar lagi, ujarnya. Selain itu, Robert juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di Barcelona, seperti Pedri dan Ferran Torres. Aku senang bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Mereka adalah masa depan Barcelona, katanya. Robert juga terus memecahkan rekor, termasuk menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah La Liga. Rekor-rekor itu adalah bonus. Yang penting adalah aku masih bisa bermain dan menikmati sepak bola, ujarnya. Robert Lewandowski juga mulai memikirkan kehidupan setelah pensiun. Ia tertarik untuk menjadi pelatih atau bekerja di dunia sepak bola dalam kapasitas lain. Sepak bola adalah hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya, ujarnya. Robert telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan diri, termasuk mengikuti kursus kepelatihan dan belajar dari pelatih-pelatih ternama seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Aku belajar banyak dari mereka. Aku ingin menerapkan pengetahuan itu di masa depan, katanya. Selain itu, Robert juga tertarik untuk terlibat dalam pengembangan sepak bola di Polandia. Aku ingin membantu membangun infrastruktur sepak bola di Polandia, agar generasi muda kami bisa berkembang lebih baik, ujarnya. Robert juga berencana untuk membuka akademi sepak bola, di mana anak-anak bisa belajar tidak hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan. Aku ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk meraih mimpi mereka, seperti yang aku lakukan dulu, katanya. Kini, Robert Lewandowski sudah dianggap sebagai salah satu legenda sepak bola dunia. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa, dengan ratusan gol yang dicetak di berbagai kompetisi. Tapi, meskipun sudah mencapai puncak kesuksesan, Robert tetap rendah hati. Aku hanya seorang anak kecil dari Warsawa yang bermimpi besar. Aku bersyukur bisa mewujudkan mimpiku, katanya. Robert sering mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Aku tidak akan pernah melupakan perjalananku. Semua rintangan dan tantangan yang aku hadapi membuatku menjadi seperti sekarang ini, ujarnya. Selain itu, Robert juga selalu berusaha untuk menjadi panutan yang baik,
baik di dalam maupun di luar lapangan. Aku ingin dikenal bukan hanya sebagai pemain bola, tapi juga sebagai manusia yang baik dan peduli terhadap sesama, katanya. Sikap rendah hati dan dedikasinya inilah yang membuat Robert dihormati oleh banyak orang, baik fans, rekan setim, maupun lawan-lawannya. Perjalanan hidup Robert Lewandowski adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita punya tekad dan kerja keras. Dari anak kecil yang bermimpi menjadi pemain bola, hingga menjadi raja gol dunia, Robert telah menginspirasi jutaan orang. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, mimpimu akan menjadi kenyataan, pesannya. Robert juga menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Jika kamu punya mimpi, kamu harus berusaha keras untuk mencapainya, ujarnya. Selain itu, Robert juga mengingatkan untuk selalu rendah hati dan peduli terhadap sesama. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita memberi kembali kepada masyarakat, katanya. Perjalanan Robert Lewandowski adalah cerita tentang mimpi, perjuangan, dan dedikasi. Ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Dan sekarang, giliran kita untuk mengambil inspirasi dari kisahnya dan mengejar mimpi kita sendiri. Nah, Sobat Bola, itulah kisah inspiratif Robert Lewandowski. Dari mimpi kecil hingga menjadi legenda, perjalanannya penuh dengan liku-liku dan pelajaran berharga. Jangan lupa, subscribe channel ini untuk dapetin lebih banyak cerita seru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.